Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baru-baru ini novel Ba Mukmin dikecam habis-habisan, dibully habis-habisan, hanya karena beliau salah membaca Al-Quran dalam salah satu acara di salah satu TV swasta, sobat-sobat. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra. Meskipun sebenarnya kesalahannya tidak fatal. Ya, kesalahannya diantaranya yang harusnya dibaca kasro tetapi dipathah oleh beliau. Kemudian kesalahan yang menurut santri Aswaja Allah dibaca Allah. Seperti itu kira-kira yang saya tangkap dari seorang santri Aswaja. Ya tentu saja seperti biasa sobat-sobat, ya, yang mengecam, membuli habis-habisan adalah kalangan Aswaja. Karena sobat-sobat, kalangan Aswaja ini merasa mereka paling menguasai Al-Quran, paling fasih membaca Al-Quran, paling menguasai nahwu shorof, paling pintar membaca kitab. Bahkan sobat-sobat, salah satu santri Aswaja mengatakan ya kesalahan membaca Al-Quran seperti yang ya dilakukan oleh novel Ba Mukmin adalah dosa. Tapi dalam masalah ayat suci Al-Quran, jika kita lupa, salah gitu ya, meskipun kita telah menghafalnya, lalu kita lupa, hukumnya dosa, sahabat. Apalagi dipatwakan, disampaikan, lalu salah yang kita sampaikan itu, apalagi ayat suci Al-Quran. Waduh, dosa itu, dosa besar, sahabat. Ini berlebihan sobat-sobat, karena tidak ada satu dalil pun yang mengatakan kesalahan membaca Al-Quran adalah dosa. Apalagi yang menyampaikan, yang membaca itu ya tidak melihat mushaf, tidak membaca mushaf, dan bukan seorang penghafal Al-Quran, bukan seorang hafiz. Jadi wajar kalau dia lupa atau salah, kecuali dia seorang penghafal Al-Quran, maka wajar dikecam, dikritik, dibully habis-habisan. Begitu juga dengan fasih tidaknya membaca Al-Quran, ya tepat tidaknya mahrojul huruf, ini pun tidak dosa. Bahkan Allah tidak pernah mencela orang yang membaca Al-Quran, ya meskipun dengan terbata-bata, Allah masih memberi ganjarannya. Jadi apa yang dilakukan kalangan Aswaja, santri Aswaja yang mengatakan dosa, ini berlebihan. Karena perkara dosa, perkara pahala harus berdasarkan dalil. Dan kalau dikatakan ya dianalogikan
dengan berbohong atas nama Nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ya yang berbohong atas Nabi gitu, yang disampaikan oleh Nabi, kita itu membohongkannya, ya seperti ayat suci Al-Quran itu kan itu wahyu ya, Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Kita sampaikan wahyu Rasulullah itu, ayat suci Al-Quran itu, lalu tidak sesuai dengan ayatnya, nah itu membohongkan perkataan Nabi gitu. Hukumnya gimana? Dosa, sahabat. Ini juga tidak sesuai. Beliau Nopel Bak Mukmin bukan berbohong. Tidak ada maksudnya membaca Al-Quran salah. Tetapi itulah karena beliau tidak melihat mushaf dan beliau bukan penghafal Al-Quran, maka wajar ada kesalahan. Nah, jika seorang penghafal Al-Quran salah membaca Al-Quran, nah maka itu wajar dikecam. Seorang qori ya bacaannya ternyata tidak fasih, maka itu wajar dikecam dan dibuli, walaupun hal itu hal yang tidak tepat, atau apa yang mengatakannya, istilah yang tepat itu perbuatan yang kurang bijak ya. Karena sekali lagi kesalahan tajwid, kesalahan nahwu shorof, fasih tidaknya melapaskan ya huruf-huruf Al-Quran tidak dosa, karena ilmu tajwid hanya untuk memperindah saja bacaan Al-Quran. Dan salah membaca Al-Quran, salah tajwid, tidak fasih, tidak mengakibatkan berdosa dan tidak mengakibatkan orang menjadi sesat. Akan tetapi kesalahan pemahaman dari isi Al-Quran membuat orang menjadi sesat. Dan tidak ada hubungannya antara salah membaca dengan mengaku sebagai ulama. Karena perkataan ulama, seseorang dibilang ulama, bukan dia yang mengaku-ngaku ulama. Akan tetapi masyarakatlah yang biasanya memanggil seseorang itu ulama. Dan ada lagi yang mengatakan, teriak-teriak bela Islam, bela agama, akan tetapi bacaan Al-Qur'annya salah. Ini juga tidak ada hubungan. Karena membela agama tidak ada keharusan baca Al-Qur'an kita sudah baik, baca Al-Qur'an kita sudah benar, atau nahwu shorof kita sudah benar. Tidak menjadi keharusan seperti itu. Bukankah Nabi menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Meskipun ya kita belum tinggi, ilmu kita belum banyak, tetap kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan. Daripada menunggu-nunggu sampai ilmunya banyak, sampai bacaan Al-Qur'annya benar, fasih, baru berdakwah, baru membela agama. Jangan-jangan belum sampai tingkatan itu, nyawa kita sudah dipanggil, sudah diambil oleh malaikat maut. Nah, jadi sobat-sobat, ya, kesimpulannya,
kesalahan membaca Al-Quran tidak dengan tajwid yang sempurna, tidak berdosa. Malah yang mengecam, yang membuli, itulah yang berdosa. Karena Allah sendiri tidak pernah mengecam, mencela orang yang baca Al-Qur'annya belum sempurna. Dan bukankah di surat Al-Hujurat Allah juga mengingatkan? Kemudian di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.